Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kamu Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Sorry. Berikutnya untuk seluruh pewarta terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Dan yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan dipotong setelah diunduh lalu diunggah ulang gitu, jangan. Aku tidak memberikan izin kepada siapapun untuk yang demikian, ya. Share, linknya saja yang di-share, ya. Oke, berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku, aku tidak bisa ucapkan satu persatu dari nama-nama kalian. Semuanya lah ya, aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baik kalian untukku, dan aku juga berdoa semoga kebaikan itu Gusti Allah curahkan juga untuk kalian semuanya. Sebagai saudara sesama muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita adalah bagian dari doa-doa yang diijabai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, salam Isra untuk semuanya ya. Semoga bisa untuk bersama-sama kita ngaji bareng di sini. Belajar dan mengajarkan Al-Qur'an adalah sebuah jalan-jalan kebaikan, dan insya Allah kita akan bisa menempuh jalan-jalan kebaikan itu bersama-sama di sini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk seri yang ke-8 ya. Ke-8. Oke. Kemarin sudah aku jelaskan. Sebentar, minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin sudah aku jelaskan ya, dengan cara yang simple banget. Aku pilihkan yang paling simple. Adam itu kita personifikasikan gini aja lah, sebagai produk unggulan. Ya, dia adalah produk unggulan. Ya, jadi produsennya siapa? Allah itu membuat produk unggulan yang nantinya itu dijadikan khalifah, ya. Di ayat yang ke-30 dari surat 2 kan sudah kita kita diskusikan ya. Malaikat mengajukan usul, ya. Kenapa sih bikin lagi gitu, itu brengsek semua gitu ya. Kan kami ini kan sudah selalu taat kepadamu, lalu Gusti Allah meresponnya dengan sangat excellent, istimewa ya, tidak dengan bahasa kekuasaan tapi dengan bahasa pengetahuan bahwa aku ialah yang lebih tahu daripada kamu semua, ya. Berikutnya kepada si Bapak Adam ini ya diberikan ilmu. Setelah diberikan ilmu, ya, maka dia menjadi berpengetahuan sebagai bekal untuk dia mengemban tugas khalifahannya, ya. Karena khilafah itu sudah diemban dia itu, maka itu bisa tidak, dia harus dibekali, dimodali pengetahuan, ya, yang sudah kita bahas kemarin bahwa manusia itu sebetulnya zolim dan bodoh ya, karena sudah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, cuma tidak berani diambil tugas itu oleh manusia. Maka supaya tidak zolim dan tidak bodoh, supaya bisa mengemban amanat itu ya, khilafah itu, maka dia diberi ilmu. Maka kita wajib menuntut ilmu. Kan begitu penjelasannya. Nah, jadi
Adam itu produk unggulan. Gitu loh. Maka bisa kita lihat di surat ke-95 ya, surat At-Tin di sini aja lah ya. At-Tin ya, surat 95 ayatnya yang ke-4. 4 Quran surat At-Tin ya. Maka aku bacakan. Aku bacakan di sini, buka Al-Qur'anmu ya. Kita sama-sama buka. Jadi kalau aku salah kutip, cara baca, kamu bisa memberikan kontrol. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Jadi kita ini produk yang sebaik-baiknya. Ya. Itu ada di surat At-Tin ini. Makanya aku bilang dengan istilah gampang ya, produk unggulan. Kita diciptakan itu dalam hasil produksi yang sebaik-baiknya. Makanya aku bilang kemarin, memahami gambar Allah itu seperti itu. Kita ini gambar Allah. Allah itu nggak mau bikin yang sembarang-sembarang. Dia harus menggambarkan keagungannya. Ya, kita ini sebagai gambaran dari keagungan Allah itu. Gitu loh. Misalkan anak kelas 1 SD bikin prakarya dengan yang sudah mahasiswa ya, bikin prakarya ya. Kalau mahasiswa bukan prakarya lagi ya, dia masuk ke lab hasil riset ya, sebetulnya sama-sama saja hasil karya kan, itu mesti produknya beda ya. Kalau dia sudah mahasiswa, produknya itu sama atau bahkan lebih di bawah kualitasnya dari yang anak TK bikin prakarya, ya malu dong gitu loh. Dia mesti produknya lebih unggul. Nah, itulah karena nanti hasil produk itu menggambarkan produsennya. Nah, itulah gambar Allah. Makanya kalau kita lihat ya, tapi dalam perspektif Islam itu adanya di hadis ya, gambar Allah itu ya. Kalau di Torah itu ada di kitab Kejadian 1:27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya gitu ya. Kejadian ya 1:27 ya. Kejadian 1:27. Maka Allah menciptakan manusia ya, menciptakan manusia menurut gambarnya. Gambar. Ini adanya di hadis ya. Yang aku bilang aku belajar dari orang Syiah itu di sini. Jadi belajar itu kepada siapa saja boleh. Bahkan kan aku menyuruh kamu itu jangan di sini aja belajar. Tapi kamu harus lihat aku. Ketika aku belajar dengan orang Syiah, aku nggak jadi Syiah. Aku belajar dengan Ahmadiyah, aku nggak jadi Ahmadiyah. Ya, nah, nanti itu akan dipertegas lagi untuk mengenal Yesus ya. Siapa sih sebetulnya Yesus? Itu ada di Kolose 1:15. Kolose 1:15 gambar. Ya, jadi ya, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, lebih utama. Masalahnya teman-teman, ya, kalau sudah dogma itu masuk ke otak, Yesus itu ada Allah, dia sulit memahami Kolose 1:15. Gambar Allah itu ya jelas bukan Allah. Kita ini gambar Allah. Yesus itu gambar Allah. Kita bukan Allah. Kita gambarnya, perwakilannya, mewakili keagungannya. Cuman kalau otak sudah terbius dogma, sulit membedakan gambar Allah dan Allah. Itu soleha kita dari Rini, ya, itu sudah ngerti dia bahwa gambar HP itu bukan HP. Itu pinter dia. Ya. Oke. Jadi di sini ya, manusia itu dibikin sebaik-baiknya ya. Di sini ini merupakan gambar perwakilan Allah, ini. Ya. Ini ya. Surat At-Tin 9:5-4 ya, Kejadian 1:27 dan Kolose 1:15. Gitu ya. Oke.
Memang nanti dalam perspektif kekristenan terjadi pertarungan mana lebih dulu antara Adam dan Yesus dalam praeksistensi. Itu panjang lagi nanti ceritanya, ya. Oke, tapi setidaknya kamu tahu ya. Jadi kita ini produk unggulnya. Pada waktu itu kita diwakili oleh Adam. Oke, ini aku hapus ya. Yang jelas ini kamu sudah tahu. Nanti kalau kamu kurang jelas kamu screenshot ya. Oke. Nah, biasanya teman-teman tuh banyak yang kebingungan ya kalau membaca Al-Qur'an ya surat 2 ayat yang ke-34 ini. Ya. Ini tempatnya sempit jadi harus hati-hati ya, agak ribet. Ya. Membacanya itu menjadi bingung teman-teman biasanya ya. Kan begini. Ini Quran surat, sebentar, masih belum kering dia. Ya. Quran surat Al-Baqarah. Aduh ya Allah ya Rob, ini menjadi penghalang juga. Gak bisa cak-cek, gak bisa satset kata orang Jawa. Quran ya surat 2:34 ya. Aku tulis gini aja lah ya, Al-Baqarah supaya gampang. Kan begini kalimatnya. Dan ingatlah ketika kami berfirman, ya Allah, kepada para malaikat. Nah, ini kemarin kan masalahnya di lil itu ya. Bukan ilah. Dan li itu memang bisa kepada, tapi lihat konteksnya, ketika sujud dia tidak bisa kepada, harus untuk ya. Jadi ilah malaikat, ilah Adam, kepada malaikat untuk Adam. Ya, aku sudah ajarkan ada isim, ada fiil, ada harfun. Ya, 3 ini kan sudah ini. Ya. Nah, ini li ini termasuk harfun dia, bukan isim, bukan fiil, tapi meskipun kecil dia itu bisa merubah makna kalau salah paham ya salah maknanya. Ya. Min itu juga itu harfun juga. Orang biasanya mengatakan dari. Iya bisa. Tapi min juga itu bisa dimaknai bagaikan. Makanya ketika menerjemahkan hadis wanita diciptakan dari tulang rusuk, itu biblikal itu. Itu karena yang membaca itu hadis sudah terpengaruh pemikiran Bible bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam, kan kacau. Padahal min di situ harusnya diartikan bagaikan, bukan dari. Wanita itu bagaikan tulang rusuk. Kalau diterjemahkan wanita dari tulang rusuk itu nggak didukung oleh sains. Nggak ada manusia dari tulang, goblok ya. Itu kan bahasa metafor ketika seseorang mengeluhkan istrinya, dia minta advice kepada Kanjeng Nabi. Ya, maka kalau kamu luruskan, itu dia bisa patah, kalau kamu biarkan dia tetap bengkok. Artinya apa? Memang harus kita sebagai laki-laki hati-hati memperlakukan wanita, yaitu istri-istri kita. Itu pesan yang mau disampaikan. Dipahami secara harafiah, modar gue, goblok. Makanya lihat harafiah atau metafora. Ya, nggak ada. Itu tanya itu dosen-dosen, dokter ada nggak manusia dari tulang? Nggak ada. Makanya harpun min di situ bukan diterjemahkan dari, tapi memang bisa min itu mengalami polisemi, bisa dari, bisa bagaikan. Ya, seperti ketika kita menuntut ilmu kan, mulai dari apa namanya itu ayunan sampai liang lahat itu kan pakai min. Di situ dari dia. Ya, tapi nanti pada konteks-konteks tertentu dia harus dipahami sebagaikan. Jadi itu ya perlunya kita memahami harpun. Begitu juga di sini masalahnya di harpun li itu yang sudah aku jelaskan di seri-seri yang lalu. Ya, dia tidak pakai ilah. Kalau pakai ilah
ilah Adam berarti dia sujudnya kepada Adam, tapi kan dia pakai li. Ya. Seperti liak budu untuk apa? Untuk beribadah. Kita diciptakan itu liak budu untuk beribadah. Begitu juga li Adam, itu untuk Adam, ya. Untuk Adam, ya. Karena apa? Karena Adam tuh ini, ya, produk unggulan dia. Maka jadi kesujudannya itu untuk Adam, ya. Untuk apa? Untuk produk yang mahakarya itu. Nah, gitulah aku gampang ngomongnya, ya. Untuk produk mahakarya itulah kamu sujud. Sujudnya kepada siapa? Bukan kepada produknya, tapi kepada produsennya, yaitu Allah ini. Ini produsennya ini. Bukan sujudnya kepada produk. Jadi produk sujud pada produk. Malaikat itu kan produk, mas sujud sama produk, ya nggak logik. Ya, jadi sujudlah kamu untuk Adam, ya, pada produk unggulanku ini, ya, sujudnya kepada apa? Ya kepada aku. Clear ya? Di sini clear ya. Jadi li di sini bisa kepada, tapi di sini tidak bisa. Dia harus untuk. Ya, jadi sini li malaikati, di sini li Adam. Bukan ilah. Kalau ilah baru kepada. Gitu. Ya, oke. Jadi sebetulnya permasalahan ini sudah selesai. Ya, benarkah malaikat dan iblis diperintahkan sujud kepada Adam? Maka jawabnya tidak. Cuma kan kita biar tuntas sekitar 2 atau 3 seri lagi, ya. Nanti kita merujuk ke perjanjian lama dulu, ya. Oke, ini pahami dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Nah, di sini kan sudah selesai ya. Permasalahannya sudah kita jawab. Nggak ada ceritanya ya, malaikat iblis diperintahkan sujud kepada Adam. Karena apa? Waktu aku masih berkegiatan sering diundang kampus ngisi kajian ya, kan sekarang kebijakan kampus sudah beda lagi. Dulu aku itu kalau ada maba, mahasiswa baru itu aku yang membrainwash. Ya. Jadi sama dekan itu dibagi. Yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha dipanggilkan narasumber Hindu, Buddha, Kristen, sesuai agamanya masing-masing, yang Islam juga. Jadi dibina, ada pembinaan. Dan yang Islam itu biasanya aku yang diundang sama teman-teman dari Arimatea kan. Cuman sekarang kebijakannya itu beda. Justru yang memberi kajian itu dari dosen-dosen mereka sendiri. Aku pernah ngobrol, lu dapat apa? Belajar umum sama dosen dulu, belajar agama juga dapat dosen dulu. Dosen itu seberapa dia punya kemampuan untuk itu. Akhirnya ya muter-muter di situ-situ doang. Ya, ya karena ada kebijakan yang orang luar nggak boleh ngisi itu, yaitu ya bagaimana lagi, kita kan hanya menjalankan apa yang sudah menjadi kebijakan kampus ya. Tentunya ada behind screen-nya kenapa kebijakannya jadi begitu ya. Nah, berbicara tentang kampus ini banyak. Jadi kalian itu digoblokin sama orang-orang plural ya. Dia bilang begini, bahwa iblis itu excellent banget tauhidnya. Istimewa banget tauhidnya. Jangan main-main sama iblis. Dia merujuk ke sini, ke Quran surat 234 ini. Karena apa? Pemahamannya yang keliru seperti yang mainstream pahami. Apa? Dikirain iblisnya itu disuruh sujud kepada Adam. Bukan. Sujudnya itu kepada Allah. Jadi mereka ya, aku herannya kalian juga gimana ya? Aku ini melawan mainstream bukan hanya di Indonesia loh ya, di dunia loh. Terjemahan-terjemahan ulama-ulama top kamu cek. Kan pemahamannya seperti yang mainstream itu. Karena apa? Li-nya itu harpunnya nggak dikritik. Coba dikritik. Kenapa dia kok begitu? Ternyata li, bukan ilah. Beda. Makanya biar begini-begini bukan bisa dibikin sembarangan gitu loh. Ya, aku gedek aja kalau semua pada goblok. Ya. Lah kata mereka untuk menyerang kita,
Manusia itu bukan apa-apa untuk masalah tauhid. Lihat itu, begitu tauhidnya iblis. Sampai dia tidak mau sujud kepada Adam. Karena itu syirik. Sudah bubar kabeh. Apalagi mahasiswa-mahasiswa yang katakanlah mereka kan tentunya belum mempunyai referensi yang cukup dan mereka masih menerima kebenaran mainstream, ya sudah lewat, nggak bisa membantah karena memahami bahwa sujudnya itu kepada Adam bukan untuk Adam. Nah, si plural bajingan ini ngomongnya lihat itu. Adam aja manusia nggak mau iblis diperintah untuk sujud. Kenapa? Iblis itu bertauhid, maunya sujud kepada Allah bukan kepada yang lain. Kacau sudah bablas, ya. Tapi alhamdulillah, insya Allah dengan kajian kita di sini dan kita harus berani melawan mainstream ya. Selama kita punya argumentasi literasi, ya kita menjadi anti mainstream. Tidak demikian. Bahwa ayat ini memerintahkan malaikat ya untuk sujud, ya sujudnya kepada siapa? Kepada Allah, ya untuknya itu untuk produk unggulan yang bernama Adam. Ini atas karyaku ini kamu sujud sama aku, sama gue gitu loh. Ya Adam lalu nanti si iblis tidak mau. Ya jadi begini aku baca teksnya ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman ya kepada para malaikat. Lihat ini ya, kepada para malaikat. Ini ya, aku kasih gini, malaikat. Perhatikan ini, perhatikan. Sujudlah kamu ya untuk Adam. Nah, ini kita sudah kita dekonstruksi ya. Jadi aku nggak menjelaskan. Kenapa untuk Adam? Karena telah diberikan kepadanya, kepada Adam itu pengetahuan agar sanggup mengelola bumi ya sesuai dengan sunatullah yaitu khilafah, sehingga kini ya dia ya si Adam itu telah diwisuda menjadi khalifah gitu loh ya, jadi khalifah. Yang ini dari sini ke sini kalau kamu sudah paham ya nggak usah ditulis, ini membantu kamu untuk paham ya. Maka mereka pun sujudnya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, ini pun kalau kamu sudah paham, ya nggak usah ditulis. Ya, sujudnya tetap kepada Allah. Ya. Kemudian iblis ini tidak mau menolak, ya. Dia tidak mau menolak, ya, untuk sujud. Maka dia dinyatakan sebagai kafir. Menutup dari mana? Menutup dari perintah Gusti Allah untuk sujud. Ya. Ini akan timbul masalah. Dan kalian akan menjadi bingung seperti bagaimana orang-orang bingung. Yang disuruh sujud kan malaikat. Kan begitu pertanyaan yang sering ada di YouTube, ada di Facebook, ada di WA. Kenapa iblis justru jadi sasaran kesalahan? Kan jelas. Yang disuruh sujud itu malaikat. Narasinya kan jelas ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu untuk Adam. Ya, maka mereka pun sujud, ya, kecuali iblis. Orang tanya, loh kenapa iblis? Kan yang disuruh malaikat. Justru dia karena nggak mau sujud, menolak, ya, dia sudah di stempel kafir. Nah, ini menjadi masalah. Ya, ini yang mau kita diskusikan sekarang ya. Kalian harus tahu ya bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi sebelum ke sana, aku baca dulu komen yang masuk dari kalian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ya. Sudah ngerti lah ini ya. Aku hapus ini. Ini sudah ya. Yang 34 itu kan. Oke. Semoga ini bisa menambah cakrawala pengetahuanmu. Dan kamu kalau sudah paham,
bagikan kepada yang lain, ya. Masalah mereka menerima menolak itu bukan urusanmu, tapi punya tanggung jawab kamu untuk menyampaikan saja. Sampaikan saja. Oh, kok menurut saya kok enggak begitu ya. Sampaikan saja. Tapi kalau dia tanya kamu nggak bisa jawab, bilang, suruh ke sini, suruh ke channel ini, nanti dia akan mendapatkan jawaban. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Nanti kalau ada yang tanya kamu nggak bisa jawab, ya tanya ke aku, ini gini gimana. Atau orangnya suruh langsung ke aku masuk ke channel sini. Nggak mau mereka, ya sudah. Ya, oke. Kita kan nggak maksa-maksa. Oke, ya. Pertama untuk Kang Mas Isdianto ya. Alhamdulillah Gus Sidam Manik setia hadir menyimak kajiannya, tercerahkan memahami teks-teks dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 234 ya. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Salam Isra juga untukmu saudaraku Kang Mas Isdianto ya. Dan salam untuk semua keluarga yang ada di Sidam Manik ya. Salam Isra. Terima kasih atas doa-doanya. Ini memang kondisinya lagi terhimpit, tapi ya sudahlah, dihadapi aja. Romantika hidup kan begitu. Ya, jadi dalam kehimpitan seperti apapun tetap aja insya Allah nanti Gusti Allah kasih jalan ya. Kenapa tuh belum digembok? Jangan sampai bapak marah loh ya. Karena dia kalau nggak digembok, nggak dikunci, kalau aku bergerak dia gambarnya ikut terang gelap gitu. Ya. Oke, itu Kang Mas Isdianto ya. Terima kasih atas doanya ya. Mudah-mudahan dapat rezeki yang barokah sehingga masalahnya bisa selesai. Makasih Kang. Kemudian Kang Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Isra Gus, izin nyimak seri ke-7. Semoga Gus Betik dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang tercukupi. Amin ya Allah. Terima kasih Kang Abdul Muluk. Kemudian Kang Ari Prasetyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir Gus di pagi hari nyimak seri yang ke-7. Salam sehat untuk semua. Don't forget always salam Isra, Islam rasional. Mbah Jenggot. Terima kasih Gus atas pencerahannya. Bukti janji Allah nyata. Apabila mau membaca, belajar dengan semata-mata karena Allah, Allah akan mengajari kita ya. Yaitu memang sesuatu yang empiris ya. Empiris itu artinya Mbah Jenggot ini bukan sekedar berkata, tapi dia mengalami ya, mengalami. Maka dia uraikan, terima kasih Gus atas pencerahannya. Bukti janji Allah nyata. Apabila mau membaca, belajar dengan semata-mata karena Allah, Allah akan mengajari kita. Dia empiris karena dia pelaku, dia mengalami suasana itu ya. Seperti pertanyaannya yang kemarin tentang belajar tanpa guru. Mana ada orang belajar tanpa guru ya, kecuali penemuan baru itu mungkin ya. Cuman kan bagaimana memaknai guru itu? Guru itu tidak harus person to person ketemu orangnya. Lewat bukunya itu juga kita belajar. Ya. Oke, menemukan channel ini menurutku merupakan bimbingan dari Allah kepadaku. Salam Isra juga untukmu saudaraku Mbak Jenggot, dan alhamdulillah ya. Dan sekali lagi ya. Ini yang memberikan pernyataan kepada kita, yang tidak memberikan pernyataan kita tidak tahu. Sekecil apapun powernya, sekecil apapun kontribusinya, tapi tujuan utamanya alhamdulillah melegakan kita. Banyak orang-orang tercerahkan lewat channel-channel ini setelah mereka ngaji bareng kita di sini. Ya, alhamdulillah. Artinya kita bisa memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, seandainya semua channel itu bombastis, bagaimana nasib saudara-saudara kita seperti Mbak Jenggot ini? Seperti kemarin Mas siapa itu ya, yang dia sempat ateis itu, kan kasihan. Jadi kita ambil lahan ini untuk saudara-saudara kita yang dalam confuse. Karena dalam beragama itu keraguan, semuanya itu ya, dalam kerangka akademis, semuanya itu memang harus diragukan. Agama sekalipun itu harus diragukan. Tapi dia harus berhenti pada kemantapan.
Tapi awalnya diragukan dulu, baru terjadi proses dialogis, proses tanya, proses diskusi. Sehingga dia menemukan kemantapan. Yang jadi masalah, kalau dia berlari dari satu keraguan ke keraguan berikutnya, ini yang kasihan. Seperti apa yang telah dialami oleh Mbak Jenggot, tapi alhamdulillah setelah di channel ini, dia sudah bergerak dari keraguan menjadi kemantapan. Ya, kalau nggak ada channel seperti yang kita mainkan ini, kita ngikuti aja apa kata pasar, katakanlah begitu. Bikin kajian seperti yang mereka bikin supaya banyak payernya, supaya dapat kontribusi iklan yang banyak, otomatis nanti transfernya dari YouTube banyak. Ya kan kasihan saudara-saudara kita. Ya, makanya aku bilang untuk bisa menjadi seperti aku itu, ya memang syarat utama harus nothing tulus. Nggak ada beban, biar semua mengalir. Yang penting tujuan utamanya dakwah itu dilakukan. Tapi bukan berarti kita tidak butuh hal-hal yang lain. Ya. Oke, terima kasih Mbak Jenggot. Semoga selalu konsisten di dalam Islam ya. Salam Isra juga untukmu. Kemudian Ai Muslim, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hadir Gus, telat nyimak, tapi tetap semangat untuk mengikuti kajiannya. Salam Isra, pasang otak. Ini Gus Fatih punya slogan ini. Nggak tahu ini apa ya, radikal tapi mendidik, greget ya. Coba dengar, pasang otak. Ini Gus Fatih yang punya ide ini. Oke, terima kasih Kang Ai Muslim ya. Sehat selalu untuk kita semua. Amin barakallahu fikum. Oke, terima kasih Kang Mas Ai Muslim, semoga sehat selalu juga untukmu, dan salam Isra, salam pasang otak. Oke, nah ini di bawahnya Gus Pati soalnya kita. Alhamdulillah, palu nyimak Tuhan Guru, semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke Gus Pati, aku juga berdoa untukmu, untuk semua saudara yang ada di Palu, semoga semuanya dalam ridho Gusti Allah Agung ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kang Mas Putu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra Gus, oke, mantap dan jelas, sehat selalu dan murah rezekinya. Amin, 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 robbal alamin. Terima kasih, semoga rezekinya murah. Ya, tapi kalian harus jangan mantap-mantap saja ya. Setelah mengerti penjelasanku, coba lempar pelan-pelan tapi ke publik. Ya, lempar ke publik, apa pendapat publik gitu. Ya. Oke. Terima kasih Kang Putu ya. Kemudian Bu nih soleha kita. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid dari Banjarmasin hadir Tuan Guru. Mumpung tugas-tugas selesai semua, jadi bisa santai sambil menyimak kajian di Mampir Ngombe lebih awal dari sebelumnya. Siap pasang otak. Dan salam Isra untuk semuanya. Oke, matur nuwun. Ini ada ya. Ini sudah di atas 50 tahun Bapak kita ini ya. Bapak kita Pak Sarto Adi. Assalamualaikum Gus, Waalaikumsalam. Mantap penjelasannya. Memang kajian ini diperuntukkan hanya kepada orang yang mau memeras otak saja. Titik. Ya. Jadi syaratnya memang mau yang memeras otak. Kalau yang nggak mampu memeras otak nggak usah. Nggak usah ke channel ini ya. Cari aja channel lain yang hihe itu ya. Nggak apa-apa. Pilihan kan ada pada kalian masing-masing. Oke. Tapi kadang-kadang sudah pasang otak, tetap saja otak saya malah ngebul. Malum otak sudah di atas 50 tahunan. Ya. Matur nuwun untuk Bapak kita, Bapak Sarto Adi ya, yang ada di, ingatku, Tangerang ini ya. Nggak apa Bapak, nggak apa-apa. Kan hasil itu bukan urusan kita, tapi usaha itu yang diwajibkan kepada kita. Mau ngebul mau enggak itu proses. Yang penting Bapak tetap ada kemauan untuk berusaha, belajar dan belajar. Sampai kapan? Ya kita mencontoh Pak Ikhwan Tamim itu. Beliau itu mahasiswa IAIN tuh, bukan sembarangan. Sampai sekarang masih mau ngaji bersama kita di sini. Ya. Usianya sudah tidak bisa lagi dibilang muda, sudah senja. Ya, itu menjadi panutan-panutan kita, termasuk Pak Sarto Adi ini ya. Jadi nggak apa-apa Pak, ngebul-ngebul nggak masalah. Yang penting
kemauannya untuk belajar itu terus terjaga dengan bagus. Oke, salam untuk semua keluarga. Ingatku ini Tangerang, kalau salah mohon dikonfirmasi. Salam Isra untuk semua keluarga, untuk semua saudara muslimku yang ada di Tangerang. Kemudian Kang Mahmud Abdul Muktadir. Assalamualaikum. Mohon maaf sudah lama tak hadir. Waduh, kemana aja ini Kang Mas? Domba hilang yang kembali pulang ya. Semoga untuk pulang yang kesekian kalinya ya, tidak pergi-pergi lagi ya. Oke, terima kasih Kang Mahfud ya. Semoga Gus Beti dan para viewer semua sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Kang Mahfud Abdul Muktadir. Aduh. Kemudian Kang Dede Darmawan. Usjudi li Adam. Sujud menurut sunnah Adam. Monggo, nggak apa-apa. Artinya sujudnya itu seperti bagaimana Adam sujud. Sunahnya Adam sujud kepada siapa? Kepada Allah. Tidak pernah Adam sujud kepada ahlu. Ya, oke, monggo, silakan. Terima kasih. Freedom. Kang Mas Freedom. Freedom is always presentation. Penjelasannya great. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Mas Freedom ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Salam Isra untukmu Kang Mas Freedom ya. Berikutnya Kang Sahran Gipari baru nyimak setelah lohor ke cuaca mendung menjelang sore. Terima kasih atur nuhun Kang. Kemudian Kang Herman Anata Wijaya hadir, salam Isra untuk semuanya. Mantap. Kemudian soleha kita Rini di Demak hadir Gus. Monggo. Ini ibu guru kita ini ya. Salam Isra untukmu, untuk soleha kita Rini yang ada di Demak, dan untuk semua keluarga muslim yang ada di Demak. Yang punya Jogja, Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Mas Edi. Selanjutnya Kang Mas Arif Tuban, siap hadir Gus. Oke, monggo. Untuk Kang Arif ya. Kang Mas Jan Reksa. Apa ini? Jempol doang. Terima kasih. Kang Irfan Al-Akbar, di kopi Gus, malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Allah untuk Adam. Masih menyimak kali ini, sudah dikerinci Jambi. Ini, mantap ini. Kang Irfan Al-Akbar, terus yang lebih mendahului Kang Samsul Yatim, dia sudah paham pasarnya. Ya, jadi malaikat dan iblis itu disuruh sujud kepada siapa? Kepada Allah. Untuk apa? Untuk Adam. Kenapa? Adam produk unggulan. Gitu loh. Atas diwisudanya dia menjadi khalifah karena dia sudah menjadi produk unggulan, karena sudah diilmukan kepadanya ya. Maka untuk itu ya kita sujud. Sujudnya kepada siapa? Kepada produsennya. Siapa yang memproduksi Adam? Ya Allah, bukan kepada produknya gitu. Oke, terima kasih Kang Irfan Al-Akbar atas komennya ya. Berikutnya Kang Smart Brand, Lawang nyimak Gus. Lawang berarti sini ya. Lawang Malang ini nggih. Nggih, terima kasih untuk Smart Brand Internet ya. Ini mungkin juragan pulsa ini ya, namanya Smart Brand Internet. Semoga selalu betah di channel ini ya, dan aku ucapkan salam Isra untukmu dan untuk semua keluarga muslim yang ada di Lawang. Lawang itu artinya pintu. Jadi kalau dari Surabaya kita memasuki Lawang dulu untuk memasuki Malang. Makanya dia disebut pintu masuk dari arah Surabaya mau ke Malang itu harus di Lawang itu. Ya. Jadi Lawang itu artinya pintu. Oke. Maka dia terus menjadi nama tempat, namanya Lawang gitu ya. Oke. Berikutnya Kang Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Gus, habis seri ini tolong dilanjut seri Nabi Nuh. Apa benar kapal Nabi Nuh itu harafiah atau metafora? Karena benar-benar penasaran, selanjutnya nyimak aja Gus. Oke, mantap. Insya Allah Kang Mas ya, nggak janji ya. Karena ini sudah lama aku tulis dan nggak aku hapus-hapus. Karena ini penting, mau aku jelaskan ke kalian ya. Tentang diksi hola, berlalu itu apa? Artinya apa? Karena salah memahami, salah lagi nanti. Ini tentang semua nabi itu, apakah masih ada nabi yang masih hidup? Ya, nanti kita akan mengkritisi makna dari hola.
Nah, berlalu itu apa artinya? Apa diangkat atau wafat gitu ya. Setelah itu mungkin kita akan masuk ke apa nanti tentang kapal Nabi Nuh. Tapi sebelumnya mungkin kamu bisa dengar lagu karyanya Cak Nun yang bagus itu Perahu Retak. Yang itu digarap bareng dengan Sayang Dia Belum Sempat Bersahadat ya. Padahal pada waktu itu dia sudah mulai ketertarikannya semakin kuat terhadap Islam. Siapa itu? Frankie and Jane biasanya begitu dengan adiknya Jane ya. Frankie dan Cak Nun itu kan mengubah lagu Perahu Retak ya, Perahu Retak kalau nggak salah. Coba kamu klik di YouTube kamu. Kamu nikmati dulu lagu itu, nanti ketika aku menjelaskan dengan perahunya Nabi Nuh itu enak itu ya. Oke, terima kasih Kang Mas Didi. Ini sahabat dakwah, sahabat lama di Facebook ya, di Facebook ini dari Brebes. Nanti kalau aku lupa diingatkan nggih, Kang Mas Didi nggih. Kemudian El Diablo, yes, masuk 5 besar, The Big Five, mantap. Terima kasih Kang Mas El Diablo. Kemudian Kang Mahmud Abdul Muktadir, komentarnya 2 kali. Di Indonesia ini pendidikannya tidak maju karena adanya sistem feodal yang masih kuat. Ada anak didik disuruh taklid buta pada guru atau orang tua sehingga anak didik logikanya kurang berkembang. Mantap. Ini kritik ya, kritik untuk pendidikan kita. Jadi gini, aku kan pernah cerita ya. Pada waktu itu ada, ini karena Kang Mahmud Muktadir itu mengatakan bahwa begini, di Indonesia ini pendidikan tidak maju karena adanya sistem feodal itu loh ya. Jadi aku ingat diksi feodalnya gini. Pada waktu itu di kampus ya sedang ada kajian dan itu konsumsinya untuk para doktor ya. Lah aku mau masuk. Kan enggak bisa, aku S1. Ya. S1 kan enggak bisa, itu konsumsinya ya S3 kan doktor itu. Memang sih yang jadi moderator itu ketua dakwahku yaitu Dr. Suryadi. Artinya kalau aku ngomong ke dia ya bisalah aku masuk ikut mendengar kajiannya. Tapi kan ya enggak enak dengan cara seperti itu. Nanti kalau ada yang tahu dikirain wah ini nepotisme ini. Sebetulnya kalaupun itu nepotisme kan juga nggak jelek-jelek amat. Akhirnya aku putar otak supaya aku bisa masuk di diskusi itu gimana. Maka aku daftarnya itu kan ada buku tamu. Aku nggak bilang dokter dan memang bukan dokter. Aku bilang aktivis. Jadi tak akali pakai apa ini? Aktivis gitu. Langsung aku masuk ikut diskusi di dalamnya. Nah, di dalam itu ada mahasiswa yang menggebu. Dia itu dari Jogja, nggak tahu dari kampus apa, pindah ke Malang, masuk ke kampus yang di Malang sini, gitu ya. Itu yang ngisi kajian itu pada waktu itu belum rektor. Sekarang aku dengar dia sudah rektor. Putranya pendiri Gontor, ya. Sekarang sudah doktor dia. Mungkin sudah profesor karena sudah jadi rektor dia sekarang. Ya, narasumbernya itu. Nah, kan biasa ini mahasiswa bukan mahasiswa kelas kemarin sore sudah doktoral. Jadi yang terjadi perdebatan gitu ya. Terjadi perdebatan. Itu nggak salah dari Banjarmasin. Kuliah di Jogja, pindah ke Malang. Dia bilang begini. Tahu ya, kenapa saya pindah dari Jogja ke Malang? Karena saya ini korban feodalisme pendidikan. Dan saya tidak mau di sini saya menjadi korban dari feodalisme pendidikan yang berikutnya. Gitu. Kita tercengang semua. Dia memang tampilannya oke, tapi otaknya cerdas. Ketika ada salah satu kelompok jamaah yang kita tahu lah ya, ngajak dia untuk apa itu ya, mengikuti mereka, dia bilang berapa hadis kamu hafal. Jadi memang dia untuk bicara begitu dia punya modal. Artinya mahasiswa ini pintar. Ya, dia bilang jangan sampai saya menjadi korban feodalisme pendidikan lagi. Dia bilang gitu. Ya, oke, itu yang bisa aku sampaikan dan sudah aku bacakan semuanya ya, komen yang masuk ya, dan kita lanjutkan kajian kita. Oke,
Di ayat 2, 3, 4 ya, kita akan bingung. Kan yang disuruh kan cuman malaikat. Kenapa iblis jadi sasaran? Ya? Kenapa? Nah, ini akan kita cari jawabannya dengan metodologi yang pernah aku sampaikan. Ya, metodologinya begini. Untuk memahami teks-teks dalam Al-Qur'an itu satu. Ya, kita mengadakan tafsir Quran itu by. Ya. Ini bahasaku ya supaya gampang aja. By Quran. Ya. Karena apa? Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu saling menjelaskan. Maka, misalkan gini ya. Kita mau cari apa kata Al-Qur'an tentang riba. Nah, itu kamu jangan berhenti di satu ayat saja. Cari. Ya, apalagi sekarang kan kita dimanjakan oleh teknologi ya. Bisa short ya. Riba dalam Al-Qur'an itu ada berapa ayat? Nah, nanti kamu dapat kesimpulan. Seperti kemarin ada teman konsultasi ke sini karena dia beli rumah ya, tentunya pakai cicilan. Terus bagaimana riba itu? Ya aku jawab apa adanya. Kalau yang mereka berhati-hati ya, itu mereka sama sekali tidak mau. Tapi kalau mereka yang mengikuti teks Al-Qur'an ya, awas, karena Al-Qur'an itu ada yang mengatakan jangan berlipat ganda. Ya, maka di sini ulama itu juga, karena aku pernah dikirimi bendel diskusi para pakar fuqaha ya. Fuqaha itu pakar hadis ya. Pakar fikih, sorry kok pakar hadis. Ya juga sih, nanti kan larinya ke hadis, ke Al-Qur'an ya. Pakar fikih ya. Itu aku dikasih bendel gini hasil diskusi mereka tentang riba. Akhirnya ya terpecah dua seperti itu. Mereka tidak mengatakan semua riba itu haram, nggak begitu. Tapi mereka lebih berhati-hati, gitu aja argumentasi. Maka mereka tidak mau riba dalam bentuk apapun. Sementara ada yang mengatakan loh nggak begitu. Karena Al-Qur'an mengatakan ada dua ayat itu kan. Bahwa jangan berlipat ganda. Artinya kalau tidak berlipat ganda kan boleh. Nah, itu dideskripsikan karena juga dalam diskusi itu mengundang pakar ekonom. Ya, bahwa begini loh maksudnya. Jadi Al-Qur'an ini subhanallah ya. Makanya kalau Islam itu agama yang futuristik, yang memandang ke depan. Bayangkan, ini kan turunnya kan 14 abad yang lalu kan. Dia sudah futuristik, sudah berbicara ke depan tentang ekonomi. Ya, itu dijelaskan. Misalkan gini, aku masih ingat tahun 90-an ya, 89-90 itu pertama kali keluar sepeda motor Prima. Ya. Sepeda motor Prima. Harganya itu aku masih ingat 2 juta kita dapat OTR dari dealer. 2 juta. Ya. Terus setelah sekian tahun berikutnya ya, Honda Prima second itu 6 juta. Dan aku pernah beli 2 kali 6 juta. Padahal tahun 90-an ya, tahun 89 ke 90, 91 sekitar itulah ya. Itu 2 juta kita sudah dapat Grace. Nah, ini kita dapat 6 juta tapi barang bekas setelah sekian tahun. Dari sini bisa kita belajar ya. Uang itu mempunyai daya beli yang cenderung menurun. Ya. Artinya apa? 2 juta dulu setara dengan 6 juta sekarang. Nah, itu nanti kajiannya itu ada di masalah inflasi, devaluasi di sana. Jadi, subhanallah, bagaimana hebatnya cara pandang Quran terhadap ekonomi seperti itu. Jadi kalau kita pinjam sekarang 10 juta, kita kembalikan 10 juta, ya kasihan yang punya duit dong.
Kan 10 juta ketika kita pinjam tidak sama, ya 10 jutanya sama nominalnya, tapi daya belinya tidak sama dengan 10 juta 10 tahun kemudian. Nah, ya. Dan itu ya tafsirnya Quran bil Quran atau Quran by Quran, ya. Tuh, kan ada 2 ayat tuh, ya. Berikutnya Quran by hadis. Nah, nih Quran by hadis. Kemarin kita sudah menukil hadis bahwa Kanjeng Nabi seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, maka beliau akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Meskipun itu nanti masih debat-debat sujud seperti apa. Nanti karena ada yang membagi lagi sujud ibadah, sujud penghormatan. Nah, itu lain lagi ya, tapi setidaknya kita coba mengkorelasikan hadis itu dengan Quran. Ternyata sudah kita buktikan Quran tidak pernah memerintahkan iblis, memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Tidak, sujudnya tetap kepada Allah. Ya. Oke, Quran by hadis. Ini bidadari kecil sudah mau berangkat sekolah minta diantar. Ya. Yang ketiga, Quran by, ini bahasaku ya, by semesta. Semesta itu nanti ya ada yang science, ya science ini, ya semesta ini, ya ada yang sosial. Nih, ya tafsir Al-Quran itu ada 3 metodologi seperti ini. Ada Quran by Quran, Quran by hadis, Quran by semesta. Semesta ini apa bahasa Inggrisnya ya? Ya kalian tahu lah maksudku ya. Alam raya ini, karena alam raya ini adalah kampus kehidupan kita yang tidak dibatasi oleh tembok-tembok. Ya, jadi kampus tanpa tembok itu adalah naturally ini, tempat kita hidup, habitat kehidupan kita. Aku ulangi lagi, ya. Tafsir Al-Quran itu ada Quran by Quran, Quran by hadis, Quran by semesta, ya. Semesta ini, nanti semesta itu terbagi 2, kalau bidang sains ya sains, kalau bidang sosial ya sosial. Politik, ekonomi, ya apa saja di sini itu ada. Ya, oke, sampai di sini dulu sehingga nanti kita dalam mencari jawab, ya iblis kan nggak disuruh, cuman malaikat. Kenapa iblis diminta pertanggungjawaban? Ya nanti jawabannya kita akan menggunakan salah satu dari metodologi penafsiran ini. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat di antara kita, baik bagi yang belajar maupun yang mengajarkan Al-Quran. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan Islammu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Mereka tetaplah saudara kita sebangsa dan setanah air. Berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan, fortune, ya, kalau bahasa Inggrisnya fortune ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Oke, salam Isra untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.